Kepala Desa Kades yang berada di Kecamatan Cikusal menanggapi beredarnya dugaan korupsi dan rekayasa laporan pertanggungjawaban kepada Kementerian. Adanya pemberitaan tersebut ditanggapi oleh Camat Cikusal, Ketua Adesi Cikusal yang juga Kades Harundang, Kades Panosogan, Kades Mompok, Kades Cilayang, dan Kades Cimaung. Oke, selamat siang Pak Camat. Siap, selamat siang. Bisa dijelaskan nggak nama lengkapnya Pak? Nama saya Lutfi Klana, Camat Cikusal. Izin Pak menyikapi terkait beredarnya dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran untuk beberapa kepala desa Pak. Gimana tanggapan Bapak? Oh, tentang berita yang online itu Pak Wahyu ya. Itu pertama-tama saya hargai dulu Pak teman-teman kita dari media, dari wartawan, bahwa itu hak dia untuk memberitakan. Kemudian kalau memang ada dugaan-dugaan sebelum naik, ini harapan kita dari kecamatan, harapan kita untuk ke depan nantinya ada berita berimbang Pak. Sebelum tayang itu biasanya kalau teman-teman media yang bisa komunikasi dengan saya, ada pemberitaan sebelum naik itu, ngobrol dulu dengan kami atau dengan kepala desa sebelum di-cross-check Pak. Kemudian tentang pemberitaan tersebut ya saya anggap itu pemberitaan sebelah aja Pak, bukan tendensius ya, dugaan-dugaan para wartawan aja itu, para awak media. Tetapi sebetulnya Pak, untuk kegiatan-kegiatan di desa itu sudah sesuai dengan APBD atau perencanaan mereka. Kenapa demikian? Mereka yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang mereka perencanakan. Kemudian apa disebutnya yang ada di anggaran APBD yaitu mereka kerjakan seperti itu. Kalau memang bukan asal-asalan, saya tidak ada pernah melihat saya ada desa mengerjakan jalan atau apapun yang dikerjakan di desa itu asal-asalan. Saya pastikan itu Pak. Kenapa? Karena saya selalu kontrol Pak. Mereka kalau sudah mengerjakan itu saya monitoring Pak. Tidak pernah tidak dimonitoring. Saya monitoring Pak. Kemudian hasil monitoringnya itu kalau memang ada kekeliruan, saya perbaiki Pak. Saya arahkan kepada desanya untuk lebih paham terkait dengan aturan-aturan di desa. Karena ini berbeda Pak ya. Kalau di desa itu kan bukan bangunan negara. Ini bangunan desa Pak, jadi menyesuaikan dengan desa. PBJ-nya juga PBJ desa Pak. Jadi kita melihat hal demikian secara keseluruhan Pak. Model contoh tuh, yang seperti di Sukarame katanya ada pemberitaan tidak pakai agregat dan segala rupanya. Saya tanggapi kemarin Pak, jalan itu jalan lingkungan Bapak. Kemudian dulu udah pernah dibuat konlok. Tentu mereka tidak memerlukan di agregat. Kenapa? Satu tidak dianggarkan, kemudian memang itu udah kepadatannya udah cukup Pak. Dan kenapa ini hanya 10 cm? Memang segitu Pak jalan lingkungan mah, harus 10 cm gitu. Kalau memang ada anggaran desa boleh dilebihkan, tapi dikurangi jangan gitu Pak. Jadi dan jalan itu pun tidak untuk dilalui oleh truk, oleh mobil yang berkapasitas berapa ton gitu, tidak Pak, hanya untuk motor aja. Kemudian untuk bawa hasil panen mereka itu jalan lingkungan Pak, jalannya akan ke sawah atau ya apa gitu. Jadi tidak istilahnya kepala desa juga memanfaatkan selain jalan itu mungkin ada jalan lain atau pekerjaan yang lain yang lebih urgent gitu Pak dikerjakan oleh kepala desa. Saya pemberitaan kemarin kepada wartawannya saya ucapkan terima kasih. Ini sebagai kontrol kami agar kami lebih dalam pembinaan kepada kepala desanya. Dan saya yakin Pak, pemberitaan itu tidak mungkin Pak. Boleh dikatakan nggak mungkin lah saya percaya dengan kepala desa saya, mereka akan melakukan sesuai dengan aturannya Pak. Jadi kalau memang ada asal-asalan, ada fiktif, apalagi fiktif Pak. Kalau fiktif Pak, saya sendiri Pak kecamatan, saya sendiri yang akan memproses kepala desanya. Kalau fiktif, karena apa Pak? Malu beban. Saya ini sebagai dulu saya di inspektorat Pak, saya irban di inspektorat. Jabatan saya di inspektorat irban Pak, tahu persis saya Pak. Jadi kalau kecamatan itu, desa mengerjakan itu, memang kami selalu yang monitoring itu diarahkan dulu oleh kami Pak, tidak asal-asalan.
kalau disebut oleh teman-teman media asal-asalan ya itu kurang silaturahmi Pak wartawannya itu dengan kami, dengan teman-teman kepala desa. Saya yakin lah, saya pastikan itu. Dan terima kasihlah Pak Wahyu udah istilahnya udah silaturahmi ke kecamatan. Mari kita awasi, bukan awasi secara bagaimana tentang pekerjaan di desa, tapi mari kita sama-sama lah. Desa juga banyak tidak tahunya Pak. Kepala desa itu kan bukan tahu tentang super gitu. Mereka hanya asal tahu aja Pak, karena jabatan mereka itu bukan jabatan, istilahnya bukan jabatan ditunjuk oleh pemerintah, tetapi hanya hasil pemilihan dari masyarakat. Jadi mohon maaf Pak wartawan, kepada teman-teman media kalau memang kepala desa ini banyak kekurangan, tapi tetap kami arahkan Pak. Kita akan perbaiki sedikit-sedikit supaya nanti ada pekerjaan yang lebih baik lagi Pak. Tapi saya pastikan tidak ada yang fiktif, tidak ada yang asal-asalan dalam pekerjaan. Makasih Pak. Terima kasih tanggapannya Pak. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Saya Kepala Desa Harundang, Haji Uyu Wahyudin SPD. Sekaligus Ketua Abdesi Pak ya? Ya, sekaligus Ketua Abdesi Kecamatan Cigesal. Izin Pak, terkait beredarnya pemberitaan di salah satu media online untuk beberapa desa di Kecamatan Cigesal, tanggapan Bapak seperti apa itu Pak? Terkait pemberitaan dari media online anti korupsi ya? Saya sebagai Kepala Desa Harundang salah satunya yang diberitakan, dan beberapa desa di Kecamatan Cigesal, 6 desa, kalau nggak salah 6 desa yang diberitakan. Terkait pemberitaan itu, saya sebagai Kepala Desa Harundang dan Ketua Abdesi Kecamatan Cigesal, saya sangat keberatan karena pemberitaan itu terlalu berlebihan tanpa konfirmasi, apalagi ke saya, ke masyarakat pun tidak, dan menurut saya ke lapangan pun mungkin tidak, karena saya pribadi lah tidak ketemu dengan orang-orang tersebut, dengan lembaga-lembaga tersebut. Jadi tanggapan saya sangat keberatan. Terus untuk yang didugakan dari media tersebut Pak, dengan adanya rekayasa laporan, diduga fiktif, itu seperti apa Pak? Yang diduga terkait korupsi, saya sangat keberatan sekali, karena 2022-2023 dan sebelum-sebelumnya pun anggaran itu saya gunakan sesuai dengan apa yang ditetapkan di APBDes, baik itu untuk kegiatan fisik, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Bahkan terkait fisik, kalau dikatakan fiktif itu sangat salah sekali. Itu menurut saya sangat fitnah, karena dari kecamatan pun begitu fisik selesai, kita mengajukan pemeriksaan dari kecamatan, ada monet diperiksa oleh kecamatan, diukur panjangnya, diukur lebarnya, diukur tebalnya. Kalau bicara fiktif itu ya fitnah Pak, menurut saya fitnah, karena fisiknya ada, silahkan dicek di lapangan dari tahun 2003, 2022, 2021 dan selanjutnya, semua fisiknya ada. Bahkan karena saya sekarang ini menjabat yang ketiga kali, sebelum saya mencalonkan lagi saya sudah diriksus, ada pemeriksaan khusus dari inspektorat. Dari 2015 sampai 2021 saya selesai, bahkan bukti pemeriksaannya pun ada, telah selesai, alhamdulillah. Terus untuk terkait masalah ini Pak, upaya apa dari Bapak sendiri selaku Abdesi Pak? Kalau upaya, saya sebagai Ketua Abdesi Kecamatan Cigesal, kemarin saya kumpulkan teman-teman yang diberitakan tersebut. Bahkan saya sudah koordinasi dengan kecamatan, koordinasi dengan Papalhan bagian hukum, Kabak Hukum Kabupaten Serang. Bahkan Ibu Bupati pun telah memerintahkan ke bagian hukum, tolong diselesaikan itu. Jadi seperti itulah. Oke, makasih Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Banu, Kepala Desa Mompok, Kecamatan Cigesal, Kabupaten Serang. Izin Pak, terkait beredarnya pemberitaan di beberapa desa di Kecamatan Cigesal, tanggapan Bapak seperti apa sih Pak dengan adanya dugaan korupsi seperti itu? Iya, terkait kemarin itu di media online, berita di media online terkait Desa Mompok adanya dugaan korupsi, terus bangunan fiktif, itu tidak sesuai dengan pemberitaan
yang ada di berita media online. Berarti tidak ada investigasi ke lapangan ataupun konfirmasi ke desa Pak ya? Kalau ada silaturahmi dulu ke desa, setiap media apa ormas, kalau ada klarifikasi saya klarifikasi, karena itu nggak ada klarifikasi ke desa, saya merasa kaget. Karena pembangunan yang saya kerjakan sesuai SOP. Langkah kepala desa sendiri seperti apa Pak dengan pemberitaan seperti itu Pak? Saya merasa keberatan dengan isu-isu yang beredar di media online tersebut. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Dengan nama lengkap Pak siapa Pak? Nama saya Ahmad Tusi, Kades Panosogan Pak. Panosogan. Izin Pak, lagi banyak kontroversi Pak ya? Iya, terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Iya. Salah satunya desa Bapak ya. Iya. Tanggapan Bapak seperti apa itu Pak? Ya, tanggapan saya sih mengenai pemberitaan itu, ya saya rasanya kurang pas gitu. Artinya kalau dia udah investigasi di lapangan, cross check di lapangan, konfirmasi dengan kepala desa, silahkan. Kalau ini main tebak-tebak begitu, apalagi dibilang fiktif Pak. Kami mengerjakan kegiatan pembangunan di desa sudah sesuai dengan apa yang tertera di anggaran kami, sesuai dengan aturan yang ada, spek yang ada. Jadi kalau kami dibilang markup ataupun sampai dibilang fiktif segala macam, saya rasa saya nggak terima itu, karena di lapangan bisa di cross check bahwa setiap kegiatan kami itu benar adanya dan tidak ada yang fiktif. Silahkan dicek aja untuk desa Panosogan. Itu sekilas saya menanggapi berita yang kemarin. Artinya pemberitaan itu kenapa nggak mampir ke saya dulu, ngobrol ke saya dulu, cek lapangan dulu. Nah, kalau memang ada temuan ya kami kan mungkin dari pihak inspektorat itu mungkin akan turun pembinaan kepada kami. Tapi ini main sebelah pihak, berita begitu saja, jeger aja, ya kami ngerasa kaget gitu. Karena baru kali ini desa Panosogan ada pemberitaan yang seperti itu. Tanggapan dari saya. Di narasi juga katanya akan dilaporkan ke Tipikor Pak. Tanggapan Bapak seperti apa itu? Ya, artinya kami kepala desa Panosogan, kami ada atasan kami, kemungkinan tidak langsung ke Tipikor, kami itu ada alurnya. Mungkin kami akan di cross check dari inspektorat. Setelah inspektor ada temuan, yaitu mungkin kalau ini kepengembalian dari desa, setelah itu ya tidak ada masalah. Kalau ke Tipikor langsung, saya kira itu terlalu menyalahi aturan gitu. Ada aturan-aturan tertentu untuk kepala desa. Baik. Berarti Bapak dengan adanya pemberitaan di salah satu media online itu keberatan Pak ya? Keberatan, sangat keberatan sekali, karena ya tanpa ada konfirmasi dengan saya, main tembak aja ya kami juga kaget gitu adanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Mbak Lurah. Waalaikumsalam Pak. Dengan Bapak siapa? Ya Pak, betul. Bapak Jarim ya? Ya, siapa? Kepala Desa Cilayang. Izin Pak, terkait pemberitaan di salah satu media online tentang dugaan kepala desa korupsi itu, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, kalau tanggapan kepala desa Cilayang, semua itu sudah direalisasi Pak. Terkait informan, tidak hal-hal yang fiktif, tidak ada hal-hal yang kegiatan dilaksanakan, semua kegiatan dilaksanakan sesuai aturan. Ya, maksudnya sesuai dengan itu apa sebelum membangun ini kami sudah laksanakan. Dengan adanya berita, apa Bapak merasa keberatan apa seperti apa? Ya, kalau memang kita tidak fakta yang berita itu kan keberatan Pak sebetulnya. Tapi kalau memang istilahnya itu jangan sampai istilahnya di asumsi yang tidak baik, karena kami tidak merasa. Sebelumnya apakah sudah konfirmasi ke Bapak sendiri? Ya, itu kan tembusannya kan terkait pemberitaan ini, tahu-tahunya desa Tiguk. Sebelumnya tidak pernah konfirmasi ke desa untuk pemberitaan ini Pak. Makanya kaget dengan ada berita ini. Terus langkah dari kepala desa sendiri seperti apa?
Ya kalau kami kan tidak merasa seperti itu Pak. Jangan sampai di sini dipublikasikan lagi, dan tolong itu dikondisikan jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan oleh desa. Karena kami juga kan selaku kepala desa menjaga image lah terkait masyarakat. Seakan kan kepala desa dengan berita itu betul, padahal tidak. Oke, baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Namanya Pak? Pak Lurah Surnadi, Kades Desa Cimau. Desa Cimau. Izin Pak, dengan terkait munculnya pemberitaan di salah satu media online Pak, terkait adanya dugaan laporan rekayasa tahun anggaran 2023, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, itu tanggapan saya juga kaget juga. Karena apa? Begitu ya ada rekan-rekan saya, berikut saya dikirim dari media, saya kaget. Kagetnya apa? Ini dari mana? Karena apa? Saya anggaran 2023 itu dari tingkat kecamatan sudah diverifikasi, ikut PLD Desa Cimau, cuman yang belum itu yang dari inspektorat saja. Saya tidak mengada-ngada, apa adanya itu saya bingung, adanya seperti itu dari mana. Sekian, terima kasih dari saya. Terus Pak, di situ juga disebutkan akan dilaporkan ke Tipikor. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Itu silakan saja. Kenapa? Mau gimana lagi? Kalau memang iya, ya oke. Kalau ya tidak, mau gimana nanti? Apa nanti kita? Jalankannya seperti apa? Kita udah luar biasa di desa itu. Nggak ada siang, nggak ada malam. Warga, apalagi pelayanan warga, apalagi pembangunan. Udah saya ada titik-titiknya itu. Makanya ada laporan rekayasa, saya bingung. Dari mana? Dari mana? Kaget juga. Ya, namanya desa, apapun adanya lah. Harapan Bapak ke depan gimana? Harapan saya ke depan jangan seperti yang ini sih. Coba konfirmasi dulu, bener enggak. Masyarakat juga kan berteriak. Kalau memang salah itu berteriak. Nggak usah ya orang nggak tahu menau. Ini masalah jangan dibikin-bikin. Nggak dibikin pun timbul. Apalagi kita warga kita kadang-kadang nanya, RT pun kadang-kadang kalau ada kegiatan tuh tahu semua, kasih tahu sama saya, berikut BPD saya kasih tahu tuh warga tuh tahu tuh. Ini makanya begitu ada pemberitaan seperti ini, ya saya agak wah apa ini? Itulah. Untuk bangunan sendiri tidak ada yang fiktif Pak ya? Alhamdulillah saya sudah menjabat 10 tahun, belum pernah ada yang fiktif. Segala apa itu? Belum pernah saya. Dari Serang, Wahyu Hidayat, Arnews TV mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Arnews. Don't forget to like, share, comment, and